Buat lu para penggemar DC, siap-siap kebangkitan DC akan ditunda lagi atau bahkan nggak terjadi lagi. Well, bukan DC doang sih, mungkin juga Harry Potter dan IP-IP WB lainnya, karena baru-baru ini WB berhasil dibeli oleh Netflix. What to know about the 82.7 billion Netflix Warner Bros deal? What will reshape Hollywood? Yes, Warner Bros dibeli sama Netflix dengan angka yang sungguh luar biasa. Dan banyak orang yang gue sebel di internet adalah bilang, wah, berarti nanti jadi enak dong bisa nonton banyak series-series WB di Netflix. Betul, itu akan terjadi. Tapi ada yang lebih apa ya istilahnya ya, merugikan menurut gua. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi, No? Dan kenapa ini bisa ada ruginya? Dan seberapa parah akuisisi ini? Pertama gue tahu namanya Warner Bros, kalau disingkat WB, tapi gue akan sangat memaksakan kalian untuk mendengar gue ngomong WB biar lebih cepat gue ngomongnya. Jadi Warner Bros ini apa sih? Warner Bros ini, waduh banyak banget Warner Bros nih. Itu tuh bukan lagi raksasa ya, dia tuh bukan Titan, dia tuh colossal Titan. Dalam industri dia tuh udah bukan legend lagi, dia udah bener-bener apa ya? Mungkin wajah Hollywood tuh bisa setengahnya tuh WB. Dia tuh head to headnya sama Disney, Universal, terus sama Sony, perusahaan-perusahaan mega korporat raksasa yang gak hanya menguasai Hollywood tapi juga distribusinya, pembuatannya, IP-nya, manajemennya, dan lain-lainnya. Kalau lu selama ini suka ngeliat ribut antara fans Marvel versus fans DC, itu sebenarnya lu lagi ngeliat keributan antara fans Disney versus fans Warner Bros. Karena yang punya Marvel itu Disney dan yang punya DC itu Warner Bros. Jadi perusahaan sebesar ini pun akhirnya tumbang juga. Dan akhirnya mereka itu dibeli sama perusahaan streaming Netflix yang juga mengurus IP, distribusi, studio, dan lain-lainnya. Juga udah bercabang, dia juga udah mulai menjadi next little kaiju lah. Yang nilai akuisisinya sebesar 82,7 billion US dollar. Billion yang kalau dirupiahin itu segini. Lu bayangin itu duit ya, itu duit itu tuh numpuk di situ semua. Tapi bukan berarti ini perusahaan apa ya kaya raya dan apa ya istilahnya baik-baik saja dan lancar-lancar aja. Nggak mungkin dong lancar-lancar aja dan baik-baik saja perusahaan ini itu kayak tiba-tiba diakuisisi gitu alias dibeli. Oh ya by the way ini dibeli secara keseluruhan ya, bukan sharing 10%, 20% saham dan lain-lain, enggak. Diambil, dibeli 100% sama Netflix. Alasan paling utama WB ini akhirnya dijual ke Netflix adalah hutang. Jadi WB ini emang juga punya banyak hutang lah di perusahaan ini, tapi mereka tetap memegang aset-aset yang gak liquid, yang gak bisa langsung gitu aja untuk ngebayar utang dan terlalu sayang atau mungkin terlalu mewah untuk dijadiin harga bayar utang. Lebih baik dijual sekalian. Dan apalagi kalau bukan IP-IP-nya yang menurut gua sangat-sangat luar biasa, masih punya banyak fans, masih bisa ngasilin banyak duit, cuman emang gak kreatif aja nih, sehingga susah banget bertahun-tahun dari kemarin itu munculin IP-IP ini kembali menjadi sebuah sorotan banyak orang di platform gitu. Selain rame doang secara marketing, habis itu flop. Ya paling gampang kita lihat DC lah yang baru bangkitnya pas Superman James Gunn gitu. Dan bayangin sekarang Superman James Gunn lagi di apa ya istilahnya diagung-agungkan, dikagum-kagumi, ditunggu banyak orang, ditandai sebagai kebangkitan DC, dan itu semua nanti bisa kayak bye-bye. Kenapa? Karena bosnya baru nih, bukan bos yang kemarin. Sesimpel itu aja. Bisa jadi loh itu dibeli, manajemennya diganti, dibilang James Gunn gak sevisi, dibilang mesti ini, mesti itu, ya mau gimana? Karena sesimpel bosnya udah ganti. Belum itu diganti? Yes. Tapi kemungkinan digantinya ada. Selain itu ada juga Harry Potter, The Matrix, Lord of the Rings, Monsterverse, yang Dune juga WB, Godzilla dan Kong itu juga dari WB. Jadi banyak banget IP-IP itu yang dari WB ini. Kita kalau baru ngomongin IP ya, itu tanda tanya nasibnya bagaimana nanti setelah diakuisisi sama Netflix. Memang nggak mungkin kayak dalam 1 tahun langsung diganti semuanya. I don't think so. Pasti akan dibilang jalanin dulu sesuai yang ada. Nanti baru ada perubahan-perubahan ketika udah diakuisisi dengan baik dan dipelajari dan disinkronisasi dan lain-lain lah, itu adalah. Nah ini kabar baiknya gitu, streaming service-nya HBO atau HBO Max atau apa sih sekarang namanya ganti-ganti mulu, itu ya mungkin jadi bisa HBO Max, Netflix dan lain-lain, sehingga ya mesti berlangganan satu aja, jadi lu nggak perlu langganan dua-duanya atau gimana, gua nggak tahu, bisa jadi tetap dipisah, yang dimana itu jadi berbau monopoli, yang dimana itu bisa bahaya, persaingannya jadi nggak sehat karena perusahaan-perusahaan tinggal dibeli-beli aja dan akhirnya nanti lu bisa menjadi mungkin cuma 3 platform streaming atau 2 atau bahkan 1, dan akhirnya karena tidak ada persaingan ya harga jadi suka-suka dan itu
sangat bahaya. Tapi itu dicurigai ya, belum tentu terjadi. Dan tentu saja Netflix, gue nggak tahu Netflix sudah untung apa enggak, dan apa yang akan dia lakukan sama Warner Bros. Jujur gue lebih banyak gak suka sama seri-series Netflix. Gue coba untuk nonton, gue coba untuk ikutin, tapi lebih banyak ya Wars. Gue suka banget sama one shotnya Netflix, tapi untuk series, untuk manajemen IP mereka, I don't really punya PD sama Netflix ya. Tapi gue tetap terbuka untuk melihat kejutan-kejutan dari Netflix. Tapi ya bukan tanpa alasan Netflix jadi meme gitu. Kalau misalnya ada Netflix live action version of something gitu yang tiba-tiba jadi gimana gambarnya, it's not just a meme, it's a people frustration yang dituangkan dalam bentuk karya meme. WB masih jauh lebih baik, walaupun akhir-akhir ini jelek, tapi kita ngelihat kebangkitan DC, sebagai gue juga fans DC. Tapi sekali lagi ini akuisisinya udah deal, namun belum selesai. Ya, beli perusahaan itu nggak kayak sesimpel beli rokok gitu, bang, beli bang, ini sebungkus, set kembalian selesai. Nggak. Pertama, ya mesti dikelarin tuh pembayarannya atau diomongin pembayarannya gimana. Yang kedua, ini yang gua harap bisa terjadi, yaitu adalah pemerintahan Amerika menghentikan akuisisi ini karena adanya bau-bau monopoli, sehingga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum perdagangan atau hukum apalah yang ngebuat akuisisi ini tuh jadi bisa dihentikan atau dikurangi atau gimana lah. Dan setelah akuisisi ya kita nggak tahu mau diapain. Karena menurut gue nungguin DC balik aja capek banget loh itu, sampai akhirnya bisa masuk ke James Gunn, dan James Gunn bisa meyakinkan para eksekutif WB untuk kayak gini. Dan sekarang akhirnya WB udah perbaikan, tapi ternyata duitnya udah habis duluan. Oh ya, by the way, buat kalian yang nanya gitu, bang, kenapa sih itu nggak jadi hal bagus gitu kalau misalnya kita jadi nggak perlu banyak subscription ke berbagai platform streaming? Gua setuju bahwa it's very annoying untuk kita subscription ke berbagai macam platform streaming di nowadays. Anjir, gue campur-campur kayak Jaksel, sorry. Kayak lu mesti nonton ini di sini, tapi lu mesti pindah ini di sini. Di anime juga kayak gitu kan. Gue juga subscribe ke banyak service. Tapi akan lebih kacau kalau semua service itu dilahap sama perusahaan-perusahaan gede, sehingga nanti udah nggak ada kompetisi. Dalam kapitalisme yang sehat, yes, gue tahu nggak disebut kapitalisme, disebutnya Commonwealth. Gue cuma nyingkat aja. Jadi dalam pasar bebas Commonwealth itu tuh idealnya adalah perusahaan-perusahaan itu bersaing kreativitasnya, karena dengan persaingan akan muncul inovasi, dengan persaingan yang sehat akan muncul gebrakan-gebrakan baru. Tapi ketika nggak ada persaingan atau persaingannya terlalu rig, terus mereka tiga-tiga jabat tangan, kita jabat tangan ya, pokoknya lu pada boleh bersaing, boleh bikin dobrakan, tapi jangan pernah harga streaming kita turun dari 200.000 sebulan gitu kan. Nah itu bisa juga loh. Atau yang paling obvious dan mungkin paling kelihatan sama kalian adalah monopoli, yaitu cuma dia doang yang punya streaming service. Dan kalau ini praktek berhasil ya nanti kedepannya misi-misi perusahaan itu bisnisnya adalah nyaplok-nyaplokin yang lagi kewalahan. Dan itu jadi kacau. Gue lupa kata siapa, tapi ini beneran gue setuju, yaitu adalah momen terbaik adalah ketika para kapitalis lagi berantem. Karena yang diuntungkan adalah selalu customer. Dan ketika kapitalis lagi pada baik-baik aja, wah, selesai. Yang paling gue betein bukan streaming ya, lagi-lagi adalah IPDC ini gimana. Padahal bener-bener baru bangkit, James Gunn lagi mau nyusun verse-nya, lagi mau nyiapin Supergirl ini, mau nyariin casting buat Batman, dan tiba-tiba kalau tengah jalan bilang, kayaknya kita bikin series Superman deh. Eksklusif Netflix. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kritisi gue juga kalau gue keliru, koreksi gue kalau misalnya ada yang mesti dikoreksi, dan pendapat pribadi kalian sendiri gimana? Apakah kalian menentang, atau kalian malah setuju, atau kalian malah pede gitu? IP gue Harry Potter emang bagusnya dipegang Netflix bang gitu. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama preppingan dunia bisnis Hollywood kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan jangan lupa gue upload video sehari 1. Tahun ini nggak ada bolongnya, tahun depan nggak tahu gimana. Jadi buat yang masih mau nikmatin, klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, Instagram dan TikTok. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode hari ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, nanti awal-awal pasti kalian senang digabung, harganya mungkin murah dan lainnya. Tapi nanti lu rasain deh. Stay clean and sound. Dunia gaming juga ada yang kayak gitu tuh. Disney nyablok Lucas tuh. Xbox, Blizzard Activision,